Ada keanehan dalam tagar atau campaign Save Raja Ampat. Keanehan apa? Mari kita akan bahas, tapi saya yakin bahwa kalian setelah menonton konten ini hingga selesai, pasti akan pertanyakan hal yang sama seperti yang saya pertanyakan. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa waktu belakangan ini, Save Raja Ampat ini menggema ke seantero negeri. Dimulai dari protes Greenpeace dan dipanaskan dengan adanya seorang pemuda yang datang ke sebuah acara dan melakukan sebuah teriakan untuk melakukan protes tentang penambangan yang dilakukan di Raja Ampat. Tapi betulkah hanya ini sajakah yang patut untuk kita khawatirkan? Perusakan lingkungan dan juga kehancuran ekosistem di tempat yang masuk ke dalam tempat terindah di seluruh dunia ini tadi. Ternyata ada hal-hal yang kalian pun tidak sadari. Dan ini bahkan tidak hanya bisa merusak Raja Ampat, tapi bisa merusak logika dan kewarasan kita semua. Mari kita bahas. Tagar Save Raja Ampat, di mana tagar ini bertengger sempat selama 3 hari ya kalau di Twitter. Kalau di medsos lain saya nggak tahu berapa hari. Cuma di Twitter itu 3 hari, jadi tagar nomor 1. Tapi yang menariknya, banyak sekali foto-foto AI atau mungkin editan yang memang memperlihatkan daerah konservasi atau wisata yang dirusak atau mungkin mengalami kerusakan akibat pertambangan nikel. Padahal udah beberapa kali, termasuk Pak Bahlil juga udah sempat berkomentar bahwasanya pertambangan PT GAG ini memang diizinkan, tapi itu letaknya cukup jauh dari hutan konservasi ataupun daerah pariwisata. Menurut Mas Denny Darko seperti itu. Saya mau menarik ini jauh ke mana? Ke belakang berarti ya. Kalau ke depan itu kita bicarain sesuatu yang ada hubungannya masa depan, kita itu harus mengingat bahwa sosial media ini adalah tempat yang berbahaya. Berbahaya untuk apa? Berbahaya untuk menyampaikan pendapat dan juga mencari informasi. Saya melihat dan mencermati bahwa dalam sosial media ini kita seakan-akan itu harus memilih pihak. Kita harus seakan-akan itu mempercayai apa yang disampaikan kepada kita atau tidak mempercayai. Kita tidak atau seringnya melupakan bahwa kita bisa saja berdiri di tengah atau memiliki opini tersendiri atau menggabungkan opini ini tadi menjadi opini yang lainnya. Kita kemudian melupakan kepintaran dan juga kecerdasan manusia untuk bisa mensintesa banyak informasi dan mencerdaskan diri kita sendiri dengan pertanyaan yang akhirnya bisa kita exercise atau kita kita bilang itu kita narasi dan wacanakan di dalam pikiran kita untuk berdiskusi. Nah, dalam hal ini saat itu muncul seakan-akan kita itu diminta untuk kamu mau untuk mengikuti Save Raja Ampat atau tidak, either you in or not. Itu kan 2 pilihan, hanya itu saja, nggak ada yang lainnya. Nah, saya memilih untuk berpikir dengan cara yang lain. Yang pertama ingin saya sampaikan disclaimer bahwa saya menentang bentuk pertambangan, perusakan alam, dan hal-hal yang akhirnya menghancurkan ekosistem alam yang sudah tercipta sehingga akan membahayakan kepada siapapun yang ada di tempat tersebut. Saya ulangi, sekali lagi saya menentang penambangan atau bentuk perusakan apapun yang seperti itu. Saya ingin membahas perusakan yang lainnya, yaitu perusakan logika masyarakat, terutama para generasi muda Indonesia menggunakan sosial media dengan Save Raja Ampat ini tadi. Tagar ini sama seperti Garuda Biru, kebablasan. Saya kira ini jadi sesuatu yang akhirnya diturunkan nilainya dari yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Begini, saya ingin mencermati dari saat sesuatu itu disebarkan, sesuatu itu kemudian menjadi viral. Sedangkan semua orang ingin dilihat, ingin menjadi terlihat, ingin menjadi terdengar. Akhirnya mereka seringnya tidak melakukan riset. Akhirnya mengikuti wave yang ada, mengikuti tagar yang ada, sesuatu yang viral yang sedang terjadi, tanpa mereka melakukan riset terlebih dahulu. Sampai kemarin akhirnya saya menahan diri, terus kemudian mendapatkan banyak informasi seperti, oh ternyata penambangannya ini 30 km dari tempat wisata yang ada. Dan kita baru tahu ternyata, kalau yang saya lihat di laman Facebook atau Instagram ya lebih banyak ya, yang saya miliki, itu 80%-nya ini adalah foto yang di-retouch menggunakan AI. Tapi sebenarnya ini sudah terlambat.
Karena saat orang-orang membahas, loh ini AI kan, mereka langsung bilang, oh tapi yang terjadi aslinya lebih serem daripada gambar AI ini. Padahal di AI tersebut, itu ada pulau yang keluar kepalanya itu di Raja Ampat itu, terus penambangannya di tempat itu. Saya mikir itu nggak akan bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi udah kadung, masyarakat udah kadung, cancel. Nah yang kedua, seperti yang tadi dikatakan Pak Bahlil ini mengatakan bahwa itu letaknya 30 km dan itu cukup jauh. Maka sebenarnya apapun yang terjadi itu nggak akan bisa langsung berdampak kepada tempat yang dikhawatirkan ini tadi. Tapi sudah kadung seperti itu, tapi kan masih tetap Raja Ampat. Jadi akhirnya yang terjadi di sini itu adalah pengcancelan. Sesuatu yang ya pokoknya nggak boleh ada. Nah, kalau itu sampai nggak boleh ada, kita akan membicarakan banyak hal yang lainnya. Karena ternyata setelah 5 hari ini terjadi, ternyata ada juga warga asli di daerah GAG atau GAG itu tadi, bagaimana menyebutnya, saya nggak tahu. Ini banyak yang bersuara. Kalau mereka ternyata itu mengatakan apa yang disebarkan itu tidak sepenuhnya benar. Mereka pun juga banyak yang mendapatkan manfaat dari adanya penambangan di daerah tersebut. Maka harapannya di sini adalah berita ini harus dicari. Riset harus dilakukan. Termasuk saat ini ada sebuah upaya memojokkan ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, presiden yang saat itu dianggap membuka dan melancarkan terjadinya penambangan ini tadi. Dan Pak Jokowi kan tentu saja kan partainya saat itu kan partainya Bu Mega. Tapi kita lupa bahwa itu sebenarnya terjadi jauh sebelum periode beliau ini tadi. Maka kita sebaiknya tidak terkena budaya cancel. Dan terus kemudian ya kalau kita nggak suka udah nggak usah sama sekali. Karena pada dasarnya masih banyak hal yang lainnya. Itu baru satu. Penggunaan AI di sini yang akhirnya menghalalkan cara apapun hanya untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Dengan cara yang ini tentu saja tidak benar. AI di sini tentu saja menimbulkan sebuah, kalau saya pikir itu pemicu dari kondisi psikologi atau emosi yang akan muncul, yang ternyata seharusnya tidak perlu dilakukan karena memang gambar tersebut ini misleading. Nah, kalaupun ternyata gambar tersebut adalah ilustrasi, maka perlu ada sebuah penyampaian fakta bahwa ini adalah sebuah gambar yang bukan mewakili kondisi aslinya. Walaupun itu pun masih akan dipertanyakan untuk kelaziman, kelayakan, atau kesahihan dalam penyebaran berita dan pers. Seperti itu. Dan berikutnya cancel ini tadi adalah sesuatu yang sangat-sangat harus dilakukan penelaahan. Mungkin pemerintah juga harus ikut turun tangan jika ternyata terjadi hal-hal yang bersifat cancel, jika sebuah tagar ini mulai berkumandang, karena ini sesuatu yang tidak sehat. Ini sesuatu yang kalau saya kira adalah produk dari kegilaan sosial media di era sekarang yang tidak produktif dan tidak memiliki nuansa dialog yang akan bisa menghasilkan sesuatu yang akan lebih baik. Dan berikutnya, yang mungkin kalian juga nggak akan sadar ini adalah ada sebuah informasi dan fakta bahwa di tahun 2017 hasil ekspor nikel dan turunannya yang dikirimkan Indonesia ke luar negeri, ini jumlahnya adalah 3,3 miliar dolar USD. Kaliin aja 15.000 dari nilai 3,3 miliar itu. Dan di tahun 2025, 8 tahun kemudian, ini meningkat 10 kali lipat di 33,3 USD miliar dolar. Kembali kalikan juga ke kurs yang sekarang ini tadi. Maka bayangkan betapa bermanfaatnya hilirisasi, pembuatan shelter, dan penambangan ini jika dilakukan dengan cara yang benar. Karena apapun itu peningkatan nilai ini adalah hal yang paling mungkin bisa kita lakukan. Kita pernah mencoba masuk di era manufaktur, yang mana adalah era setelah penggalian sumber daya alam di sini. Tapi ternyata ya, mungkin nanti akan dibuat videonya yang terpisah. Kita tahu bahwa WTO dan negara-negara Eropa itu berusaha untuk menghalang-halangi Indonesia. Termasuk di salah satunya adalah saat Pak Habibie, almarhum, ini ingin mendirikan satu industri pesawat terbang yang hasil karya anak negeri. Tapi ternyata ya kita tahu itu dipersulit dan akhirnya juga dimatikan. Nah, hal yang sama terjadi saat ekspor turunan nikel ini tadi. Itu mulai meningkat. Fitnah tentang kualitas hasil perambangan di Indonesia, fitnah tentang bagaimana itu diperoleh, dan hal-hal yang lainnya. Ini sangat berbahaya dan dilancarkan oleh proksi asing untuk mengkerdilkan pemerintah Indonesia dan membuat kita ini tidak berdaya. Dan itu dilakukan menunggangi lembaga-lembaga asing atau didanai asing yang bergerak di bidang bisa saja lingkungan hidup, bisa saja hak asasi manusia, bisa saja anti korupsi, dan yang lain-lain. Maka saya tidak ingin melawan tagar ini tadi, tapi untuk kita harus tahu seberapa jauh kita harus menggunakan, harus berhati-hati dalam menggunakannya, dan kita harus riset
dan melihat lebih jauh apakah yang disampaikan ini benar atau ini hanyalah sebuah narasi buruk yang diserangkan kepada Indonesia. Ya, Dan, tapi kalau kita berbicara tentang penambangan ilegal ataupun memang dampak kerusakan lingkungan, even ini nggak dimulai dari eranya Pak Jokowi aja, dan memang ternyata ada beberapa perusahaan-perusahaan tambang, boleh dikoreksi kalau salah ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan tambang, kurang lebihnya ada 12 perusahaan tambang yang sudah beroperasi di tanah Papua, termasuk di sekitaran pokoknya si PT GAG ini ada beberapa pulau itu sebenarnya yang penambangan nikel ini, yang juga beroperasi di sana, tapi tidak memiliki analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang jelas. Menurut Mas Darko seperti apa? Ya kalau itu kan khasnya Indonesia ya. Kita kan berusaha untuk memperbaiki semuanya sejak reformasi kemarin. Bahkan juga dengan Pak Prabowo sekarang ini usaha untuk menangkap pelaku korupsi. Terus kemudian memperbaiki semua hal-hal yang birokrasinya itu dianggap menyulitkan, maka ini harusnya kita pisahkan. Maka saya ingin mengatakan bahwa tagar perusahaan lingkungan ini harus ini dimasukkan ke dalam satu kamar. Nah, kamar yang lain untuk membicarakan tentang pelanggaran dampak dan juga AMDAL ini tadi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi yang terus kemudian dilanggar untuk melakukan hal ini tadi. Tapi ini tetap dalam rumah yang sama. Dan jangan ini semua dicampur aduk di situ, terus diminum, terus kemudian enggak deh. Oke, kalau seperti ini kita tinggalkan pertambangan, itu sesuatu yang bodoh. Atau misalkan ya udah pemerintahnya diganti, itu lebih bodoh lagi. Maka ayo kita dudukkan ini. Dan kalau mau ngobrol, ayo kita ngobrol. Tapi pastikan sampai selesai. Karena nggak seperti sekarang ini, begitu tagarnya naik, kita akan membicarakan permasalahan ini. Kita akan berisik, kita akan berapi-api. Tapi saat terus kemudian dikabarkan ada selebriti hamil, bukan anaknya dia atau apa, terus kemudian kita teralih ke sesuatu yang lain itu tadi. Saya sangat mendukung adanya tagar Save Raja Ampat. Tapi dengan yang memang Save Raja Ampat. Yang artinya apa? Tidak hanya menyelamatkan lingkungan hidup saja, tapi juga menyelamatkan harkat orang-orang yang di sana. Jika ternyata penambangan dilakukan, maka seharusnya orang-orang di sana ini akan mungkin sekaya orang-orang di Brunei Darussalam. Atau mereka akan mendapatkan benefit dari lapangan pekerjaan yang pasti akan tersedia. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya kita bicarakan. Dan jangan kita akan sangat mudah untuk ditunggangi oleh proksi asing dan terus meminta untuk menutup tambang yang ternyata ini tujuannya adalah untuk menghalangi ekspor nikel dan juga penggalian yang lebih baik lagi. Karena tentu saja penggalian dengan wawasan lingkungan yang baik dan juga dengan segala upaya yang tidak merusak ekosistem alam yang sudah ada, ini butuh waktu dan juga butuh pelaksanaan yang tidak sederhana. Oke, tapi kalau kita berbicara, Mas Darko ini kan adalah tipikal orang yang sempat juga untuk, ya kalau memang birokrasinya ribet, ada beberapa birokrasi yang mungkin bisa dikesampingkan agar mencapai tujuan jauh lebih dulu gitu. Kalau kita berbicara tentang keuntungan yang kita dapatkan lebih dari 1.000 kali lipat, 10 kali lipat. Ya 10 kali lipat. Ya berarti 1000%. Ya 1000% kan. Apakah sah-sah saja untuk tidak, maksudnya kalau kita bilang untuk tidak memperhatikan AMDAL karena ya nggak sah dong. Karena kita maksudnya gimana ya, menyediakan lapangan pekerjaan juga untuk yang lain atau seperti apa? Maksudnya kita juga menerima banyak keuntungan. Yang pertama tentu saja nggak sah. Tapi tetap, apapun itu, ya kita akan kembalikan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Satu, pemerintah di sini harus mempertimbangkan. Jika ternyata itu memang harus dilakukan, tentu saja harus ada sebuah upaya pemerataan dari hasilnya ini tadi. Maka orang-orang di sana harusnya sejahtera. Dan kedua, kita harus minta izin pula pada penduduk asli yang memang lahir dan beranak pinak sudah mungkin puluhan generasi di sana. Karena mereka tentu saja memiliki hak yang lebih dibandingkan kita, yang hanya share bendera yang sama, negara kebangsaan yang sama, lagu kebangsaan yang sama, dan hal-hal yang menyatukan kita sebagai Indonesia. Tapi lebih daripada itu, kita harus menjadikan ini sebagai sebuah nation interest. Sebuah hal yang memang harus kita susun dan kita strategikan untuk kemajuan dan juga kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia. Lantas, ini kan sebenarnya juga bukan isu baru tentang Save Raja Ampat ini. Karena di tanah Papua berkali-kali seperti yang kita tahu, banyak perusahaan tambang yang memang ternyata melanggar analisis dampak lingkungan ataupun AMDAL. Ini tuh berita sudah diangkat berkali-kali dan akhirnya muncul lagi di tahun ini. Lantas apakah ini juga kalau kita bilang ya upaya terusan dari proksi asing untuk memecah belah pemerintahan Pak Prabowo ini? Tentu saja, dan memisahkan Papua dari Indonesia. Yang mana sebenarnya jika Papua ini dipisahkan, pasti akan ada negara lain yang akan berusaha untuk mendudukinya. Maka tidak ada cara yang lain selain Pak Prabowo di sini
memeratakan pembangunan hingga di titik terjauh paling timur di tanah Papua ini tadi. Dan mensejahterakan mereka dengan pendidikan yang tinggi yang nggak kalah dengan ITB, UNPAD, UI, dan yang lain-lain. Tidak menyuruh mereka datang, tapi dibangun di sana. Bahkan mereka ini lebih berhak dibandingkan kita semua yang sudah menikmati pembangunan selama sekian puluh tahun ini tadi. Dan dengan munculnya anak-anak cerdas di Papua ini, mereka akan menjadi tuan di rumah mereka sendiri. Tetap dengan kebangsaan Indonesia mereka. Dan mereka tentu saja pasti akan bisa melaporkan kondisi yang sesungguh-sungguhnya. Dan mereka tentu saja pasti akan mau ikut berjuang bersama kita semua. Sayangnya ini semua upaya ini tentu saja butuh waktu yang lama. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Mengingat di tempat tersebut banyak proksi asing yang lebih banyak lagi. Dari Australia, dari Papua Nugini, bisa saja dari Amerika yang ingin berusaha menguasai hasil bumi yang ada di sana. Ini pasti akan ikut serta untuk cawe-cawe. Maka ayo kita gunakan tagar ini sebijaksana mungkin. Dan tidak overuse dan menggunakannya kepada sesuatu yang negatif. Bahkan kita mungkin tidak sadar atau menyadari kita ternyata didrive oleh proksi asing yang ingin memecah belah bangsa kita ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton hingga selesai. Tidak ada 1% pun saya menentang tagar ini. Dan tidak ada 0, sekian persen pun saya tidak menentang perusakan alam dengan alasan apapun. Tapi ingat, kita juga harus tahu kondisi yang sesungguhnya dan kita harus menempatkan ini dalam porsi yang sepantasnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.